ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarumunal jahim tsumma latarumunaha 'ainal yakin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kasih Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslimah. Shalawat senantiasa berkuming dalam lisan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dengan kejadian-kejadian yang ada, tidak lepas dengan apa yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir Allah ini adalah rukun iman yang keenam. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairi wa syarri. Wa qadri khairi wa syarrihi, tentang kodrat dan takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana kadang-kadang dengan takdir ini manusia banyak yang tidak siap untuk menerima. Artinya manusia ini kadang-kadang banyak, bukan kadang-kadang lagi, banyak, hampir 80% mengeluh. Apa yang Allah takdirkan buat hambanya yang kurang berkenan. Bagaimana sifat manusia bisa berkenan? Apa yang diinginkan manusia seperti kita ini? Tidak pernah manusia itu ada puasnya, bisa mensyukuri nikmat Allah. Tidak pernah. Apa yang manusia lakukan sesuai dengan keinginan dan nafsu. Sehingga hidayah, berkah, barokah yang Allah berikan kepada kita, tidak 100% kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Inilah arti wastakbaru anha, artinya kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Wajar kalau manusia ketika masuk ke dalam alam barzah, pasti azab sudah menunggu. Karena apa? Rasa terima kasih, mensyukuri nikmat fitriyah, ikhtiariyah, alamah, diniyah, ukhrawiyah, tidak ada sama sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam takdir Allah itu terbagi menjadi dua jenis. Jadi ada dua jenis di dalam takdir Islam. Jadi takdir di dalam Islam ini ada dua jenis, bisa dipahami ya, dua jenis, agar kita tidak menyalahkan atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dipahami banget. Ini sering sekali kita menyalahkan, dan bahkan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita ini kita tidak siap. Bagaimana takdir dengan ujian? Apa bedanya takdir dengan ujian? Mirip-miriplah. Saudaranya inilah. Karena ujian yang Allah berikan hampir itu merupakan bagian daripada takdir. Takdir menurut Islam ada dua. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram ini yaitu ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang akan pasti berlaku dan tidak dapat diubah. Jadi takdir mubram ini suatu ketentuan yang pasti terjadi sama manusia, ini tidak akan bisa dirubah lagi. Contohnya apa? Takdir mubram ini
adalah kelahiran. Ketika kita lahir, masuk kategori takdir mubram. Manusia harus dilahirkan dalam kondisi telanjang, takdir mubram. Manusia dilahirkan dalam kondisi semua organ tubuh semua komplit, takdir mubram. Takdir yang tidak dirubah-rubah. Jadi kelahiran ini kita tidak bisa mengelak. Apapun itu bentuknya. Kemudian yang kedua, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kelahiran mengalami, kematian mengalami. Ternyata ini masuk dalam golongan takdir mubram. Kemudian manusia di saat kematian harus dibawa kemudian masuk ke alam barzah. Bagaimana amal mereka, bagaimana kondisi mereka. Setelah itu masuk ke dalam alam barzah, ada nanti namakan fitnah akhirat, fitnah kubur. Ini takdir mubram. Takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Ada yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian gravitasi bumi, ini sudah takdir mubram. Ingat, kalau kita melayang, kalau kita naik ke atas, masih dapat gravitasi bumi, artinya kita jatuh, ini artinya kita masih ada daya tarik bumi, magnet bumi. Sedangkan kalau kita pernah naik pesawat semakin tinggi dengan ketinggian yang luar biasa, kadang-kadang lepas dari gravitasi bumi. Jadi pesawat atau apapun kalau lepas dari gravitasi bumi, mesin ini mati. Cara spontanitas. Karena di sana tidak ada lepas. Tidak ada hampa udara. Nah, ini merupakan takdir mubram. Kemudian adanya bencana, musibah, banjir, musibah tahu-tahu badai datang, menghantam, tahu-tahu tsunami datang, menghantam. Ini namanya takdir mubram. Kemudian datangnya hari kiamat. Kiamat di sini adalah kiamat sughra, kematian seseorang menuju alam barzah, dan kiamat kubro, yaitu hancurnya bumi dan sealam isinya. Ini takdir mubram. Ternyata intinya takdir mubram, qadri khairi wa syarri, takdir ini tidak bisa dirubah dalam bentuk apapun, karena ini merupakan suatu hal yang pokok fundamental. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Setelah takdir mubram, kemudian takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat diubah melalui usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun di bumi ini rezekinya Allah sudah atur semuanya. Namun Allah tidak akan merubah hambanya itu kondisi apapun kalau manusia itu tidak berusaha. Ini namanya takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah tapi bisa diubah, tapi dengan catatan harus berusaha, dengan usaha. Contoh takdir mu'alaq ini adalah satu, adalah kesehatan. Kesehatan yang paling utama. Wa'afini dalam surat kita, Rabbi firli warhamni wajibburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Kesehatan. Kesehatan kita, ya Allah berikan aku kesehatan yang luar biasa. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia di dalam mencapai kesehatan ini tidak akan bisa berubah apabila di dalam kenyataannya tidak ada usaha. Ketika sakit berusaha berobat untuk apa? Untuk bisa sehat kembali. Ketika sudah kondisi sehat berusaha untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai sakit. Ketika kondisi benar-benar labil berusaha terus jangan sampai kita masukkan virus atau bakteri yang akan membawa kita ke dalam kesakitan. Ini adalah namanya takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah dengan cara berusaha. Yang kedua, di dalam kita mencari rezeki, kekayaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alal fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amr. Sesungguhnya Allah itu maha mengatur dari segala apa yang Allah inginkan.
mencari kekayaan. Sifatnya di dunia fata morgana, tidak kekal abadi selamanya. Ini takdir mu'alaq. Banyak sekarang ini rezekinya sempit. Banyak sekarang ini orang dibikin kikir. Banyak sekarang ini orang dibikin pelit, pailit, ben medit, ben jahil. Banyak aturan-aturan yang manusia bikin sendiri. Supaya apa? Supaya inti-intinya ujung-ujungnya tidak ngeluarin sedekah. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Apakah dengan kaya ini akan bisa menjamin kita masuk surga? Enggak ada. Kalau kaya dengan amaliyah kita, bagus. Namun kalau kaya dengan harta, ini pikir-pikir. Uzet, kita hidup di dunia ini kan pinginnya bisa kaya, bisa beli ini, beli ini. Silahkan, tidak ada larangan. Namun pertanyaannya, apakah antum akan kuat dengan nanti pertanyaan di yaumul hisab? Mereka-mereka yang ahli makrifat berusaha untuk meninggalkan duniawi. Ternyata kenyataannya kita masih mengejar duniawi. Kita kejar semaksimal mungkin supaya kita bisa sukses, bisa kaya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berkah barokah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah, bisa ibadah haji. Sisanya bisa pakai beli mobil mewah, tanah banyak. Bisa ini, bisa melunasi amanah. Bagus. Kalau kita bisa menggunakan harta ini untuk bersedekah, untuk memperbesar lahan sedekah. Namun kenyataannya mereka-mereka yang tadinya miskin, kemudian diberikan amanah harta, lama-lama bisa lupa sama Allah, lupa dengan apa yang Allah perintahkan termasuk sholat. Apakah ada seperti ini? Banyak. Ceritanya Qorun, bagaimana Qorun dulu setelah rezekinya banyak berlimpah, apa yang dilakukan Qorun? Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini di dunia sekarang ini, umat Muhammad sekarang ini, banyak sekali. Dengan kekayaan mereka akan jadi lupa. Lupa bukan sama siapa, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga timbul apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ini takdir juga. Namun kalau ketika kita berusaha untuk mencapai kekayaan, kemudian kita gunakan harta untuk kita berbudak untuk beribadah kepada Allah, bagus. Namun kenyataannya kebalikannya, harta memperbudak kita. Sehingga kita lupa, disibukkan oleh harta yang kita punya. Kita lupa dengan apa yang dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata takdir mu'alaq ini, Masya Allah, susahnya minta ampun. Untuk membuat segala kestabilan di dalam takdir mu'alaq ini, susahnya minta ampun. Ini baru kekayaan. Makanya hati-hati yang diberikan harta berlimpah. Hati-hati, semua apa yang Allah berikan itu pasti nanti dimintai pertanggungjawaban. Itu pasti. Perbanyak sedekah. Inzal direzeki mis sedekah. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Bagus. Mudah-mudahan kita diberikan amanah harta berlimpah, bisa melunasi semua amanah, tetapi kita tetap bisa menggunakan harta ini untuk beribadah kepada Allah, juga untuk dakwah, untuk menjalankan apa yang dinamakan ibadah. Kemudian takdir mu'alaq yang lainnya adalah pertemuan. Pertemanan kita dengan sesama teman. Di dalam suatu hadis disebutkan, as-shadaqatu ala miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin ini adalah sedekah. Ala qarabataini nataini. Jika sedekah ini dilakukan pada kerabat kerja kita, kerabat, teman, pertemanan, maka apa yang kita dapatkan? Sedekah wasilah. Jadi yang kita dapatkan dua, tidak hanya sedekah aja, tapi tali silaturahim. Ini juga merupakan suatu pertemanan, ini adalah suatu hal juga takdir mu'alaq. Dan yang terakhir adalah prestasi. Prestasi si fulan ini bisa hafiz Quran, masih kecil bisa menghafalkan 3 juz,
sudah gede, sudah hampir ini usia di bawah balik, sudah hafal 30 juz. Banyak sekali kejadian-kejadian ini merupakan takdir mu'alaq. Masyarul muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ketika sekarang kita sudah bisa memahami apa yang dinamakan takdir mubram dan takdir mu'alaq, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah satu kuncinya, selalu mensyukuri nikmat Allah wala kusmin. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Fadkuruni aturkum walas kuri walat takfurun. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, apa yang kita langkahkan, apa yang kita hadapkan, senantiasa masih berpatokan dengan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bisa introspeksi diri. Sehingga kalau ketika kita sudah mengenal dengan takdir mu'alaq, sehingga kita tidak akan suudon prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya. Semoga kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Seayat ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita setidaknya bisa mengetahui bahwa takdir di dalam Islam ada dua jenis. Satu takdir mubram dan satunya takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah takdir yang sudah merupakan ketentuan seperti kematian dan kelahiran dan yang lainnya. Sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang Allah berikan masih bisa dirubah, namun dengan catatan harus ada usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.